Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3 yang judulnya adalah menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, jadi untuk kali ini adalah judulnya itu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Untuk kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Jadi untuk bab 3 ini Bapak bagi menjadi 3 pertemuan. Kemarin sudah yang terdahulu adalah menghindari perkelahian pelajar. Sekarang pertemuan yang kedua ini adalah menghindari minuman keras. Minuman keras itu biasa disingkat orang dengan miras, ya kan? Nah, mungkin kalian sudah tahu aja ada miras, ya. Artinya itu adalah minuman keras. Atau minuman keras ini disebut juga dengan khamar, ya. Kalau kita lihat di bukunya ini adalah khamar adalah sejenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, minuman atau makanan yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran seseorang. Jadi apapun makanannya atau minuman kah atau benda yang lain yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran itu digolongkan dengan khamar. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal. Jadi kalau dapat memabukkan itu sama dengan merusak akal. Jadi apakah namanya lah, itu namanya termasuk dalam jenis khamar. Jadi kalau kita lihat berdasarkan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk dalam makna khamar. Jadi narkoba itu apapun namanya, narkotika dan obat-obatan narkoba lah. Apakah namanya itu sabu-sabu kah, morfin kah, atau ekstasi kah, bir, whisky, brandy, itu termasuk dalam khamar. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi apapun namanya atau jenisnya kalau mabuk itu termasuk dalam khamar dan itu hukumnya apa? Haram. Jadi kalau kita melakukannya itu berdosa. Termasuk jenis khamar adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Jadi alkohol itu juga digolongkan dalam khamar. Walaupun sebenarnya itu dapat digunakan untuk keperluan lain, membersihkan, pelarut, bahan bakar, tapi kalau diminum dapat mengakibatkan mabuk. Nah, diharamkan meminum alkohol. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak termasuk dalam kategori khamar dan itu berarti diperbolehkan. Jadi kalau digunakan untuk tadi seperti disinfektan, ya kan, pembersih, pelarut, bahan bakar atau campuran zat kimia lainnya, itu untuk apa ini, dalam dunia medis lah, untuk pembersih atau pelarut.
bahan bakar. Sebaliknya, zat-zat obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol, ia tetap diharam digunakan sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semuanya. Narkotika walaupun tidak mengandung alkohol, tapi karena dapat juga itu merusak akal, maka itu diharamkan. Itulah sebabnya khamar menurut istilah Al-Quran disebut dengan rijsun atau perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Jadi yang namanya khamar itu termasuk sesuatu yang buruk, jijik atau kotor atau najis, rijsun. Nah, jadi jangan kita dekati. Begitu besarnya kerugian akibat khamar, antara lain menjadi sumber penyakit. Jadi kalau orang suka mabuk, itu tentu akan menjadi sumber penyakit. Salah satu dampaknya merusak saraf dan mental. Jadi saraf-saraf akan rusak, putus, mental juga terganggu, dan itu menjadi toksik atau racun di dalam tubuh kita, meracuni darah, meracuni anggota tubuh kita, kemudian merusak liver, merusak akhlak kalau orang sudah mabuk. Nah, akhlaknya, otaknya tidak berfungsi lagi sehingga kelakuannya itu tidak terkendali, tanpa sadar kayak orang gila, dan sumber segala kerusakan. Itulah sebabnya Islam mengelompokkan perilaku tersebut sebagai bagian dari perbuatan syaitan. Jadi orang yang mabuk itu sama dengan perbuatan syaitan, dan Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa syaitan itu adalah musuh utama umat manusia. Jadi setan itu adalah musuh utama. Karena musuh, kita harus menjauhi, menghindari daripada setan. Jadi jangan dikawani, tapi harus kita lawan. Itu bisa dilihat dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Itulah sebabnya perilaku tersebut harus dihindari. Mabuk-mabukan itu harus dihindari dan dijauhi, dan jangan kita mencoba-coba, walaupun misalnya diajak oleh kawan dan lain sebagainya, kada hebat misalnya kalau kada mabuk. Nah, jangan terpengaruh, khususnya juga pada khamar ini. Khamar berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 90 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras. Jadi minuman keras, orang beriman diperingatkan oleh Allah itu sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Jadi sesuai dengan bahasan kita di sini, diserukan kepada orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras. Nah, minuman keras gitu, atau khamar ya, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Jadi kalau orang mabuk itu termasuk perbuatan yang keji dan perbuatan daripada syaitan, dan kita disuruh menjauhinya supaya kita beruntung. Jadi hukumnya menjauhinya adalah wajib. Jadi haram kita melanggar perintah Allah. Kemudian asbabun nuzul tentang ini juga disebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
saat Rasulullah SAW datang di Madinah masih banyak yang meminum khamar dan makan dari hasil judi. Mereka bertanya tentang kedua hal tersebut, maka turunlah Quran surah Al-Baqarah 219. Dipahami oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, bukan haram. Jadi pada awalnya mereka menduga itu melakukannya itu ya hanya dosa besar aja, bukan diharamkan lagi. Karena dipahami seperti itu, kebiasaan buruk ini masih dilanjutkan ketika ada kaum muhajirin menjadi imam dalam sholat dalam keadaan mabuk. Terjadilah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi sholat dalam keadaan mabuk sehingga membaca Al-Quran pun jadi salah-salah. Lalu turunlah Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berisi larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau mabuk dilarang melaksanakan sholat. Jadi maksudnya mabuknya itu jangan dekat waktu sholat. Ya memang Al-Quran itu diturunkan bertahap. Pertama disebutkan kan bahwa yang namanya khamar itu manfaatnya ada tapi mudaratnya lebih banyak, sehingga mereka masih meminum khamar. Kemudian yang kedua disebutkan karena masih minum khamar, yang kedua disebutkan adalah kalau mau sholat jangan dalam keadaan mabuk, sehingga ada jarak antara waktu sholat dengan mabuk. Kalau dekat waktu sholat jangan mabuk. Kemudian meskipun sudah turun ayat ini yang beri isyarat lebih jelas dan tegas agar dihindari, dijauhi dan tidak dilakukan, kebiasaan buruk ini masih juga dilakukan. Akhirnya turunlah Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang menegaskan keharaman khamar, sehingga mereka pun berkata, ya Allah, kami bertekad berhenti dari meminumnya. Setelah dua fase tadi, dua tahap tadi, kemudian baru yang ketiga disebutkan bahwa hukum khamar itu adalah haram. Nah, pada saat yang ketiga ini mereka tidak lagi melaksanakan atau meminum khamar. Kenapa jadi bertahap? Karena memang itu kebiasaan sudah zaman jahiliyah yang sudah turun-temurun, sehingga mungkin kalau langsung itu akan sangat memberatkan bagi ya orang-orang pada waktu itu, sehingga Al-Quran itu perintahnya itu secara berangsur-angsur. Selanjutnya mereka bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang terdahulu yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka meninggal di tempat tidur, padahal dahulunya mereka itu suka minum khamar dan makan hasil perjudian. Padahal keduanya kini telah ditetapkan sebagai perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Lalu turunlah Quran surah Al-Maidah ayat 93 yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan umat muslim sebelumnya, datangnya larangan ini tidak dinilai sebagai suatu dosa. Artinya yang terdahulu sebelum ada ayat ini, maka itu tidak dihitung sebagai dosa atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan isi dari ayat ini adalah antara lain ayat ini merupakan ayat terakhir yang membicarakan tentang keharaman khamar dan judi. Melalui ayat ini nyata dan jelas tentang haramnya khamar ya. Itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, atau pahami kembali Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Jadi dengan ayat dari Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini nyata jelas bahwa hukum khamar itu atau judi itu adalah haram, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. Hal ini menjadi bagian pendidikan bagi umat manusia
agar muncul kesadaran diri sendiri tentang pentingnya ajaran agama itu dilaksanakan atau dijauhi. Jadi dalam mengharamkan sesuatu, memberikan perintah memang tidak langsung sekaligus, tetapi bertahap kan. Setelah itu baru ditegaskan tentang larangan tersebut, supaya jangan terkejut ya umat kaum muslimin pada saat itu. Yang ketiga, kedua ayat ini merupakan rangkaian aturan bagi umat Islam agar menjauhi khamar atau minuman keras, judi, berkorban, atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Semua itu adalah tradisi jahiliyah yang sia-sia dan termasuk rijesun, yakni perbuatan keji, kotor, jijik, dan bukti nyata kebobrokan akhlak moral jika itu dilakukan. Ini adalah hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama, sehubungan dengan pembahasan kita adalah khamar, yaitu dihindari di ayat ini. Kemudian judi, atau berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, nah itu juga dilarang. Mengundi nasib juga dilarang. Undi-undian, mengundi nasib itu adalah perbuatan jahiliyah yang keji dan kotor yang harus dihindari. Kemudian larangan perbuatan yang berurutan, dimulai khamar, kemudian miras, narkoba, sampai mengundi nasib. Menurut Imam Bukhari adalah hikmah dan maknanya antara lain, khamar menjadi cara yang paling mudah menghabiskan harta, disusul dengan perjudian yang akan cepat menghabiskan harta. Jadi menurut Imam Bukhari, yang pertama menghabiskan harta itu adalah minuman keras. Kemudian juga yang disusul dengan berjudi, lalu mengagungkan sesuatu berhala yang semestinya bukan Tuhan, yang merupakan pembinasan agama. Kemudian melakukan sesajen kepada berhala. Semua larangan itu dulu, kini, dan esok dampak negatifnya itu sudah terbukti. Pelajaran yang berharga lainnya yang dapat diambil dari ayat ini adalah sistem Islam dalam memberikan solusi dari perilaku buruk tersebut yang berasaskan akidah, dimulai dari basis keimanan, pondasi atau iman, akidah umat dibimbing lebih dahulu, diperbuat lebih dahulu, selanjutnya di bidang syariah, ibadah, lalu akhlak. Nah itu jadi dalam hal ini memberikan solusi dari perbuatan buruk tersebut yang berlandaskan akidah. Kemudian yang keenam, hikmah lainnya adalah siapapun orang tua, guru, pendidik, ulama, mubalik, jika ingin memperbaiki individu atau kelompok masyarakat, materi pembinaan yang harus didahulukan adalah bidang yang ada hubungannya dengan akidah atau keimanan. Jadi kalau mau membereskan atau membaikkan umat, yang pertama adalah supaya ditingkatkan keimanannya kepada Allah, ditanamkan imannya dahulu supaya kuat. Hal ini sejalan dengan dakwah Rasulullah selama di Mekah, kurang lebih 13 tahun lamanya, bandingkan dengan periode Madinah yang lebih sedikit, yakni 10 tahun. Jadi kalau di Mekah itu selama 13 tahun itu untuk membangun pondasi masalah akidah, keimanan, itulah yang diutamakan. Jadi selama 13 tahun itu adalah untuk bagaimana orang itu beriman kepada Allah, imannya dikuatkan dulu, baru nanti melaksanakan yang berikutnya adalah seperti ibadah atau syariat. Imannya penting dahulu dikuatkan karena itu merupakan pondasi dasar. Yang ketujuh, salah satu keistimewaan manusia dibandingkan makhluk lain adalah akal pikirannya. Nah, jadi manusia ini memang punya akal, jadi ada otak memikirkan yang baik dan yang buruk. Jika akal tidak berfungsi atau hilang keseimbangan oleh khamar, apa saja dampak negatif yang ditimbulkannya. Jadi kalau manusia sudah kada bakal lagi, otaknya dirusak dengan minuman keras atau narkoba,
kayak apalagi kadawaras. Dan itu maka yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akalnya. Kalau manusia akalnya rusak, nah hampir sama atau sama dengan binatang lagi. Jawabannya tentu banyak sekali, mulai dari mudarat bagi dirinya, lalu menimpa keluarganya, bahkan menjalar ke masyarakat. Kemudian yang kedelapan, betapapun majunya zaman sekarang ini, yang namanya berhala modern masih menjangkiti masyarakat luas, tak terkecuali sebagian umat Islam jahiliyah modern. Jadi berhalanya juga modern. Itulah sebabnya ayat ini juga mengingatkan tentang peranan akal atau rasio atau kalbu, hati nurani yang sangat penting. Jangan sampai terjadi benda yang tidak bernyawa, berhala yang tidak membawa manfaat atau mudarat sedikit pun, ditahbiskan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tentu sikap dan perilaku tersebut sangat bodoh dan irasional. Jadi jangan sampai kita melakukan penyembahan tadi terhadap berhala-berhala dengan harta kita, padahal itu adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kemusyrikan dan kekafiran. Kalau orang melakukan penyembahan, memberikan sesajen kepada berhala dan lain sebagainya. Kemudian sikap terhadap khamar itu bagaimana ya? Begitu berbahayanya khamar dalam kehidupan sehari-hari, pribadi, keluarga, masyarakat, termasuk kelangsungan bangsa dan negara, maka sikap yang tepat yang perlu dilakukan adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak mencoba-coba memakai atau minum khamar atau miras. Jangan kita ikut-ikutan mencoba merasai minum khamar karena kawannya membawai misalnya minuman khamar atau mabuk-mabukan, whisky, brandy, lalu dicoba. Itu bisa menimbulkan ketagihan dan itu dilarang. Jadi mencobanya itu jangan, karena berbahaya dan mudaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri tadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat dibayangkan kalau semua rakyatnya suatu negara banyak yang mabuk, banyak yang narkoba, apalagi yang diharapkan dari generasi mudanya atau masyarakatnya kalau sudah semuanya mabuk-mabukan. Kada waras lagi negaranya. Kemudian yang kedua, khamar, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rijesun, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Jadi kalau minuman khamar, kita ketahui judi atau berkorban untuk berhala itu sama adalah perbuatan setan, perbuatan najis. Nah, kalau najis itu kan harus kita hindari, dijauhi. Kalau kotoran najis kan karena pakaian kita bersihkan, kita hindari. Jijik kita dengan najis. Kalau di jalan misalnya ada kotoran binatang, kita merasa jijik, kita hindari. Nah, demikian pula khamar ini, itu adalah najis, pekerjaan setan, gawian setan, itu harus kita hindari, jangan diparaki. Sudah tahu najis diparaki, itu kan orangnya tidak menggunakan akalnya, jadi harus kita hindari. Kemudian bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat, bersama-sama menemukan kenapa ini boleh dan itu tidak boleh, menghindari pendekatan memaksa atau hitam putih, dan mendahulukan materi akidah dan keimanan, berlanjut ke materi syariah dan akhlak. Jadi kalau misalnya orang itu ingin membina umat berdasarkan yang sudah dipelajari dalam Islam, itu bertahap, artinya tidak bisa langsung sekaligus. Pertama mungkin diberikan manfaatnya ada, tapi mudaratnya lebih
besar, karena kan itu bertahap dulu. Kemudian kalau dalam minuman keras ini pada saat mau sholat dilarang mabuk, itu sudah mengurangi. Kemudian baru yang ketiga adalah diharamkan hukumnya. Nah, jadi apabila ada suatu masalah mungkin bisa dulu dinasihati, kemudian begamatan dikurangi. Misalnya orang meninggalkan sholat, itu disuruh mengerjakan sholat, mungkin ada bisa langsung 5 waktu, mungkin ya sewaktu dulu, habis itu 2 waktu, ketiga waktu, 4 sampai ke 5 waktunya dikerjakan. Kalau kekanakan itu misalnya puasa dari setengah hari atau dari pagi dulu baru setengah hari sampai sore baru sampai 1 hari penuh, artinya secara bertahap dalam membina umat. Tinggal dikitan ya, sedikit demi sedikit, dan ditanamkan dulu keimanannya. Harus dia dulu percaya kepada Allah, baru nanti materi syariah atau ibadahnya dan akhlaknya, yang mana kalau dia sudah melaksanakan daripada ibadahnya, itu akan membuahkan akhlak yang baik. Sebab inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau sudah baik sholatnya, maka akhlaknya akan menjadi baik. Yang keempat, mengedepankan pola pikir hidup bersih lahir dan batin. Bersih bukan hanya lahirnya yang bersih, tapi batinnya juga harus bersih. Jangan lahirnya saja yang bersih, pakaiannya bersih, tapi hatinya kotor atau banyak dosa. Menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis. Dan hal-hal yang merugikan kehidupan itu jangan kita kerjakan. Minuman keras itu merugikan akal, kesehatan kita secara cepat, drastis, itu jangan kita lakukan. Tetap menjaga akalnya. Nah, akal itu sudah Allah berikan kepada kita, jangan dirusak. Sayang dirusak-rusak akal. Sebab kalau orang itu sudah tidak waras lagi akalnya, sulit untuk diharapkan. Karena kalau orang masih sakit fisiknya, akalnya masih sehat, masih dapat memberikan manfaat. Tapi kalau sudah akalnya rusak, ya semuanya bisa ikut-ikutan rusak. Ya mau bekerja sulit karena akalnya sudah rusak. Kelakuannya jadi aneh dan lain sebagainya. Jadi akal tetap dijaga supaya tetap sehat, tidak dikotori dengan khamar, dirusak dengan khamar, atau mencari rezeki yang halal dan berkah, ya, supaya diberi makan yang halal dan berkah, serta timbul kesadaran sendiri untuk menjalankan aturan agama secara baik dan benar. Dengan akal yang sehat, rezeki yang berkah, diharapkan sadar untuk melaksanakan perintah agama ini secara baik dan benar. Begitu besarnya kerugian akibat khamar dan masuk narkoba, maka Islam mengelompokkan perilaku tersebut sebagai bagian dari perbuatan syaitan. Jadi kalau orang melakukan minuman keras, khamar, narkoba, itu termasuk dari perbuatan syaitan. Dan Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa syaitan itu adalah musuh utama manusia. Surah Al-Isra ayat 17. Surah Al-Isra ayat surah 17 ayat 26 dan 27. Itulah sebabnya perilaku tersebut harus dihindari dan dijauhi. Jangan pernah untuk mencoba-coba kita tadi melakukan perbuatan seperti minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib dan lain sebagainya. Itu jangan kita kerjakan, khususnya sebagaimana pembahasan kita ini adalah khamar atau miras, karena khamar itu juga
termasuk dari biangnya dosa dengan adanya minuman keras, maka dosa-dosa yang lain bisa orang mengakibatkan melakukannya. Dengan mabuk, orang bisa timbul mencuri, kemudian berjudi, apalagi membunuh atau berzina, karena akalnya sudah tidak sadar lagi. Nah, sehingga khamar itu dapat menjadi pintu dari segala dosa-dosa yang lain berikutnya. Karena minuman keras terjadi perkelahian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pertemuan kita pada bab 3 ini, menghindari minuman keras. Pada pertemuan yang kedua, insya Allah nanti disambung dengan yang ketiga adalah narkoba. Narkoba ya. Ya, demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.